Halo bos, banyak pertanyaan yang masuk. Intinya dia sedang menjalankan sesuatu pekerjaan yang dia tidak suka atau tidak sesuai dengan passionnya. Pertanyaannya, ini kalau gua keluar quit dari pekerjaan ini dan gua masuk ke passion gua, apakah gua bisa maju? Apakah benar? Ataukah gua tetap jalankan pekerjaan gua seperti ini? Atau ada lagi yang bertanya, apakah passion gue ini, keinginan gue ini bisa memberikan kesuksesan, bisa memberikan hidup yang sukses buat diri gue? Begini, buat gue, tidak ada yang lebih berarti dalam hidup ini selain mengambil resiko yang sesuai passion lo. Tidak ada. Gue nggak mau menjalani hidup yang biasa-biasa saja. Kita sering dengar orang-orang tua kita atau teman-teman atau saudara kita mengatakan bahwa selalu memiliki backup plan. Artinya gini, ketika kita gagal, kita punya sesuatu yang bisa kita kerjakan. So misalnya lu kerja di suatu corporate, ya udah lu kerjain itu, tapi mungkin juga lu jalankan passion misalnya, atau lu mulai menabung, lu kalau punya uang lebih ya lu menabung dan lain sebagainya. Atau lo memiliki banyak skill sehingga lo punya backup plan. Buat gue nggak ngerti konsep backup plan. Gue kurang sepaham dengan konsep backup. Sehingga kalau gagal lo punya sesuatu yang bisa lo jalankan lagi untuk hidup lo ya, untuk membiayai hidup lo. Gue tidak setuju dengan konsep seperti itu. Gue nggak ngerti konsep itu. Buat gue, kalau gue menjalankan passion gue dan gue sudah tetapkan hati gue untuk menjalankan ini, maka setiap kali gue menemui kegagalan, setiap kali gue menemui kesalahan dalam perjalanannya, gue akan selalu tetap maju. Jadi gagal dan terus maju, gagal tapi terus mampu bangkit dan maju terus. Itu konsep yang gue yakini dapat membawa lu untuk meraih mimpi lu. Tanpa konsistensi, maka lu tidak pernah bisa mencapai garis finish. Lu harus selalu mampu gagal, lu harus selalu bisa terima kegagalan dan terus bangkit. Ada banyak, kalau kita lihat misalnya orang sukses, contohnya pemain bola, let's say Cristiano Ronaldo, let's say Lionel Messi. Menurut lu, waktu pertama kali dia itu ada berapa kali dia gagal nendang bola? Tapi pada akhirnya dia mampu bereaksi bermain bola itu dengan lebih baik karena dia terus. Walaupun dia gagal, dia mampu bangkit. Contoh lain, Thomas Alva Edison, dia pernah gue baca melakukan percobaan untuk bikin lampu itu 1000 kali. Lu tau gak itu? Gue juga gak tahu. Ini di percobaan ke-1000 dia gagal terus, tetapi di percobaan yang ke-1001 dia berhasil menemukan lampu dan itu dikenang sepanjang masa. Jadi 1000 kali dia gagal, orang tidak pernah tahu, tetapi dia tidak pernah quit atas passionnya. Dia terus maju, terus cari kenapa dia gagal, terus maju. Dia tidak punya backup plan. Itu satu-satunya cara yang gue yakini untuk mencapai garis finishnya. So, jangan pernah takut untuk mengambil resiko. Ambil resiko itu, tetapi miliki mental untuk selalu bangkit saat menemukan kegagalan. Ketika lo gagal, lo mampu menemukan kenapa gue gagal dan bangkit dan belajar terus menerus. Gue juga dulu bikin web yang diakuisisi. Dalam perjalanan yang 6 tahun itu, ada berapa kegagalan yang gue lakukan. Banyak omongan-omongan teman, gue ditertawakan, gue dicaci maki karena gue tidak begitu mengerti. Memang betul-betul pada saat gue mulai membangun itu, gue betul-betul berdasarkan passion gue. Gue pengen membuat bisnis e-commerce pada saat itu. Padahal gue lulusan dari teknik sipil. Tapi gue suka e-commerce dan gue ingin bikin ini dan gue sangat passion untuk mengerjakan itu. So walaupun passion ini, walaupun banyak kata-kata yang mencaci maki gue, banyak hambatan, atau gue salah hitung, atau gue salah melangkah dalam menggerakkan bisnis, tetapi passion gue itu memberikan gue energi, sehingga gue mampu untuk terus
terus konsisten, maju terus dan bangkit. Gue tidak pernah punya backup plan. Kalau ini gagal bang, maka gue punya ini bisnis, gue tidak pernah punya itu. Semuanya, dan gue memberikan semuanya yang gue punya. Energi gue, pikiran gue, tenaga gue, waktu gue untuk bisnis ini. 6 tahun kemudian ini dibeli orang dan gue dapet duit. Gue suka diliput, masuk berita dan katanya gue miliarder. Kata kuncinya, gue tidak pernah menyerah. Sehingga mental gue pada saat menjalankan itu, gue bangkit dan gue selalu introspeksi. Selalu gue belajar dari kegagalan gue, sehingga gue terus bisa bertumbuh. So, setiap kali lo gagal, maka lo harus terus mampu bangkit. So, mental yang penting kita miliki adalah gagal tetapi terus maju dan jangan pernah menyerah. Ketika lo tidak berani mengambil resiko, maka lo akan memiliki hidup yang membosankan. Lo akan memiliki hidup yang nanggung semuanya. Gue yakin talent gue ini nih, tapi gue nggak berani terus. Catat, tidak ada orang yang berhasil dan sukses tetapi tidak sama sekali dalam hidupnya gagal. Tidak ada, itu sudah pasti. Kalau lo tidak berani untuk menghadapi kegagalan, kalau lo tidak mulai belajar dan latih mental untuk selalu bangkit menyikapi kegagalan, lo tidak pernah mencoba apapun dalam hidup lo. Camkan itu. Gue gak mau nanti lo menjadi orang-orang yang gue suka lihat di saat tua dia merenung dan dia menyesali karena dia tidak pernah sekalipun mencoba apa yang memang benar-benar dia rasa dia bisa, apa yang benar-benar dia rasa dia passion about. Dia sangat pengen ini. Dia hanya menjalani hidupnya flat saja begitu, mencari aman, dan pada akhirnya dia tidak dapat apa-apa juga. Tidak mungkin lo bisa menjadi sukses kalau lo menjalankan hal yang bukan passion lo. Dan tidak mungkin lo menjadi sukses ketika lo takut menghadapi kegagalan. Ciri utama orang sukses adalah dia berani menyikapi kegagalan dan mampu terus bangkit dan yakin sama dirinya bahwa ini akan berhasil.